Oke, everybody put your hands up in the yeah. Ya. Oke teman-teman, selamat datang dan salam kenal dan selamat datang di Cerita di Balik Nada. Dan sebelum itu, gua mau memperkenalkan diri dulu. Saya Livian Kusuma. Dan hari ini sebelum kita mulai, kita mau memperkenalkan dulu dan menjelaskan apa sih konten kita hari ini. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita itu ada sebenarnya agenda, udah lama sih ini agenda dari teman-teman, cuman hari ini baru terlaksana. Jadi ini merupakan sebuah proyek kolaborasi teman-teman musisi-musisi dan seniman-seniman, apresiator dari Sengkang Wajo. Jadi kita menyediakan wadah untuk teman-teman seniman, musisi, menjadi salah satu wadah juga untuk teman-teman musisi memperkenalkan karya-karyanya. Yang ternyata di Sengkang ini sudah dari lama, udah banyak karya-karya yang tercipta luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ngomong-ngomong, hari ini saya nggak sendirian, soalnya hari ini saya ditemani oleh salah satu wanita idaman para lelaki-lelaki di kota Sengkang juga. Idaman saya juga, dan wanita ini sangat menawan, anggun, jelita, luar biasa. Ya, tanpa berlama-lama, please welcome Andi Fatima. Halo, apa kabar? Baik. Wah, udah berapa lama kita nggak ketemu, Mas? Udah lama, kemarin terakhir yang di ruang pola ya? Oh iya, benar. Jadi kita mau ngapain ini? nggak tahu, saya diundang doang ke sini. Ya? Yang jelas cocok ya, cocok. Apanya nih yang cocok? Kita maksudnya. Aduh. Nah, oke, jadi teman-teman, saya dan Fatima sama Nyul siapa sih? Enaknya manggil apa? Ima aja ya. Yaudah, Ima kali ya. aja. Atau Kalau Bunda. aku manggilnya apa? Sayang aja deh, nggak apa-apa. Sayang. Iya. Janganlah, nanti fetishnya marah Oh nih ya, sama betul. saya. Ya udah, Fatima aja ya. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini salah satu band yang sangat luar biasa di Kota Wajo juga. Ini merupakan salah satu idola saya juga, band favorit saya dulu. Kan ini salah satu senior juga sih sebenarnya ini. Ya, tanpa berlama-lama kita panggil bintang tamu kita hari ini. Teman-teman, please welcome Sasi Ketu. Wah, luar biasa. Mantap. Aduh, ini nih favorit idola para remaja. Aduh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik. Wah, iya. Sasi Ketu. Ya. Kenapa namanya Sasi Ketu? Waduh, langsung. Sasi Ketu. Ini band Sasi Ketu. Mm-hmm. Awalnya dari band festival. Oh, band ya. festival. Jadi lahirnya dari festival Tahun berapa itu? tahun 2006. 2006. Hmm. Waduh. Lumayan lama ya. Kenapa Sasi Ketu? Mm-hmm. Karena waktu itu kita lagi suka-sukanya sama nama Jepang. Iya. Walaupun personilnya nggak ada yang mirip Jepang ya. Saya lebih ke Cina sebenarnya. Oh iya. Jadi Sasi Ketu itu nggak ada di kamus. Cuman bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Betul. Ya. Itu terbentuknya berarti tahun 2006. 2006 ya. Kenapa membentuk band ini? Apa motivasi dan 2006 itu kan lagi ngetrennya band festival. Keren kan kalau dilihat festival. Jadi waktu itu kita ngumpul-ngumpul bikin band. Nah, mau masuk festival bingung. Namanya apa? Kita searching nggak dapat, bikin sendiri aja Sasi Ketu. Sasi Ketu. Luar biasa. Tapi tunggu, saya potong dulu boleh? Boleh. Ini kan kita belum kenalan nih, iya, lebih betul ya. jauh. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Iya. Siapa tahu bisa nyantol gitu. Iya. Aduh, ya udah kenalan dulu. Udah kenalan dulu. Kak, siapa Oke. sih namanya? Saya Vino. Vino Gebastian. Bukan. Kalau kakak? Vino Patak. Oh, itu motor. Oh, motor. Saya Juna. Arjuna. Iya. Arjunaku bukan. Bukan. Arjunanya orang. Arjuna ya orang. Ngomong-ngomong ini udah berkeluarga semua ya kak? Alhamdulillah. Oh, nanyanya gitu Sudah. sih, Mbak. Putus Oh, sama ya udah, mungkin kita lanjut ya untuk ke Sasi Ketu.
Tadi udah dijelasin latar belakang penentuan namanya, katanya nggak ada di kamus. Nggak ada. Kalau boleh lebih jauh mengulik nih ya Kak, apa sih sebenarnya motivasi terbentuknya band ini? Ya motivasinya itu tadi pengen ikut-ikutan jadi anak band juga sebenarnya awalnya. Ya Tapi intinya pada saat itu kan yang masuk di circle anak band itu dulu kan istilahnya keren lah, bisa ngeband, bisa ini, bisa tampil apa segala macam. Tapi emang dari dulu udah punya skill main musik, ngeband? Saya dari lahir ada. Oh dari lahir. Dari sejak janin Kak. Kalau kan Ya intinya kan kalau masalah skill kan itu bisa dipelajari. Jadi seiring berjalannya waktu ada pengalaman kesini kesana. Alhamdulillah sudah inilah. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau untuk inspirasi pasti punya inspirasi nih, inspirasi dalam berkarya pas saat itu. Maksudnya dalam menulis lagu, terinspirasi dari siapa, motivasinya? Kalau saya pribadi sih kebetulan waktu itu suka band Indonesia juga, Indonesia juga. siapa tuh Kak band-bandnya? Jirox. Oh, Oh, Jirox. Makanya namanya ke Jepang-Jepang juga. Oh iya betul. Berarti alirannya rock juga ya kalau Jirox? Awalnya rock juga, kan band festival awalnya. Terus sudah berapa banyak karya yang sampai sekarang yang diciptakan? Kalau karya sih udah banyak, tapi yang udah sempat direcord baru 2. Baru 2 yang udah. Iya baru 2. Oh, iya. Terus rencana ke depan? Ya kedepannya sih kalau bisa buat karya lagi. Oh, iya. Udah berapa banyak sebenarnya? Maksudnya sampai sekarang bandnya masih aktif atau maksudnya? Untuk sekarang sih masih aktif, cuma kebetulan dengan nama Sasik itu ini istilahnya sudah vakum. Nah kita sekarang ada di nama band yang beda. Beda-beda. Apa itu? Enggak beda-beda, sekarang masih sama, cuma nama bandnya yang beda. Oh, gitu. Sekarang kita tergabung di DNT. DNT. DNT band. Apa itu Kak DNT? Itu salah satu akan wisata yang ada di Kabupaten Wajo. Itu kami singkat supaya agak keren. Ya, itu Danau Tempe. Oh. Nah, kita agak kerenkan sedikit Kayak menjadi akronim ya DNT. Oh keren. gitu. Kalau bicara mah Personilnya di DNT? personilnya ini masih sama ini, terus ada teman baru 3-4 orang. Nanti bisa diundang lagi di NT. Iya. Kak masih butuh personil nggak? Saya Boleh. Kebetulan untuk posisi Pendamping ya. Pendamping. yang bisa menyemangati kami Oh, tuh boleh nggak? belum ada. calling saya. Ya siap. Oh iya, ini Iya. kan masa pandemi nih Kak. Kalau boleh tahu kesibukan masing-masing apa sih? Karena kan udah secara langsung performance-nya pasti udah jarang, apalagi kalau ada keramaian kan Iya, ya, pasti benar. dibatasi tuh. Apa sih kesibukannya selama pandemi? Saya dulu. Kalvin dulu deh. Iya. Kalau saya selama pandemi ini kan kegiatannya itu apa namanya reguler di kafe, Oh. tapi dikurangin dari pemerintah kan. Berarti sekarang sampai jam berapa biasanya? Kan biasanya sampai mungkin dari sore sampai malam. Nah sekarang? Udah dibatasi. Sekarang Dibatasi. jam 8 sampai jam 11 sih. Oh. Tapi pernah waktu awal-awal pandemi dinonaktifkan semua. Nggak ada sama sekali kegiatan musik di kafe, nggak ada. Waduh. Jadi saat itu disitulah kami merasa sedih. Ngomong-ngomong pembatasan Kak nih, itu kan bisa dibilang sebagian hidup atau penghasilan dari Ya, situ, benar. dari hasil menyanyi. Otomatis dengan dibatasinya ini fee pasti berkurang juga lah ya. Iya. Dampaknya untuk kakak gimana sih? Seberapa persen gitu parahnya buat penghasilan mungkin? Ya kalau mau dipersenkan cukup signifikan ya, artinya 50%? wah di atas 50% lah, karena ya terus terang saya pribadi penghasilan saya kan lebih dominan dari sana. Nah setelah ada pembatasan itu ya susah lah, sehari-hari susah lah. Tapi Kak, kalau misal katanya di atas 50% berarti parah ya? Itu cukup untuk ngidupin anak istri Ya nggak? alhamdulillah, karena saya masih percaya dengan adanya Tuhan, alhamdulillah Masya Allah. sampai saat ini masih bisa bernafas, alhamdulillah.
Kalau Kak Alvin mungkin gimana? Kalau saya kalau nggak ngeband ya bikin usaha-usaha kecil-kecilan gitu. Nah, katanya apa ada itu, usaha Kak? juga tuh. Ada ya. Wah. iklan ya. Semua anak band sekarang itu berkiblat di artis-artis ini ibu kota, Ibu kota. bikin usaha Wah, iya. kuliner semua. Kecil-kecil ya betul-betul. Tapi lumayan ya gitu ya. Ya, alhamdulillah lumayan. Omsetnya mungkin Kak lebih besar mana, dari hasil usaha atau nyanyi? Lebih besar nyanyi sih. Ya, kalau capeknya ya lebih besar usaha. Iya, iya. Tapi penghasilannya lumayan. Ya alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong masalah capek, kita ada minuman. Oh, Kita ada minuman. Ah, ini kopi yang sangat luar biasa dari Garden Coffee. Kita mau dibagi ya. Teman-teman, Kinaus. Ini suka rasa apa, Kak? Rasa yang pernah ada enggak? Ini ada Rasa karamel. yang tertinggal. Karamel, coba. Boleh. Ini signature hazelnut. ya, ini aja. Ini dikocok dulu ya? Dikocok dulu. Dikocok dulu. Semua harus dikocok dulu. Supaya keluar ya. Iya. Keluar rasanya maksudnya. Keluar rasanya. Jadi Garden Coffee ini adalah salah satu cafe juga buat teman-teman yang ada di Kota Sengkang juga. Siapa tahu butuh tempat nongkrong, tempat nyantai di sini sangat sesuai dengan namanya sih ya, Garden. Taman. Ini loh, ini saya pertama kali masuk ke sini, artinya suasananya oke lah, dingin, sejuk. Ya sesuai namanya Garden. Lebih sejukan mana Kak, Garden atau saya? Sejukan dua-duanya, cuma lebih sejuk di rumah sendiri sih. Tapi sebelum Cari diminum, aman. tapi sebelum diminum lebih enak pakai sepatu nih, Kak. Masa? Lebih enak pakai sepatu. Nah, ini pakai sepatu nih, asik. Biar kayak apa gitu kan. Aduh, mantap. Ima mungkin mau pakai sepatu. Kalau Masa saya enggak? ini. Enggak usah. Oh, enggak. Nggak ada. Ini dihabisin es batunya dulu atau Dua-duanya aja ya? Saya- Aduh, kita minum dulu ya. Teman-teman mari minum. Mari minum. Krunya mungkin mau, ayo minum. Kalau mau minum gampang datang saja. Datang aja gitu. Aduh. mantap? Mantap sekali. Mari kita coba. Wow, nggak nyangkut di leher. Wow, nyangkut di hati kayaknya ya. Kamu dari tadi ngomongin hati-hati terus. Ini soalnya nervous gitu. Ya kalau di bicara update masalah pada musik posisi. kan itu pasti Harus nembus ujung-ujungnya ke hati. Oh, iya. Iya betul. Oh iya Iya kan? asik, 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 asik. Nah, berarti udah ada 2 karya ya sampai sekarang Ya, alhamdulillah. yang sudah Yang- di yang sempat di-record. recording. Nah, salah satu karyanya boleh diceritain apa sih lagunya dan cerita-cerita di balik lagunya MACDR. MACDR. Masihkah ada cinta dan rindu. Waduh. Wah, Ada saya. ada sayang, ada. Kayaknya ini dari kenangan buruk ya Kak. Yang nyiptain sih drummer Iya, sang drummer. Siapa tahu boleh saya disebut? Jojo. 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 Iya. Jojo. Mas Jojo. Karena pada waktu itu drummernya mungkin paling sering patah hati. Oh, iya iya iya. Jadi terciptalah Cerita lah gitu. MACDR itu. Terus rencana masih ada lagu yang bakal dikeluarin atau mungkin masih sementara produksi atau gimana? Kalau sementara sih sebenarnya masih banyak lagu yang belum direcord, Oh gitu. tapi teman-teman yang di sesi itu ini jarang ngumpul. Oh tapi semuanya di sini di Wajo. Seka? Ada di Wajo. Oh Ada beberapa di Wajo, kebetulan yang basis ya, yang Iya. basis lagi merantau lah istilahnya. Nah, Tapi ada nggak Kak target waktu untuk launching karya berikutnya kapan? kalau untuk sekarang sih belum ada kepikiran ya, soalnya kan sekarang lagi sibuk di band yang sekarang kita tempati ini, terus yang kedua pandemi juga. ya pandemi juga, jadi fokus bagaimana caranya bertahan hidup lah. betul bagaimana? Tapi kalau niat untuk berkarya adalah pasti adalah, untuk nambah karya pasti adalah. Soalnya band kakak-kakak ini saya masih SMP udah nonton mereka. Wah. Jadi dari favorit juga, pagi. terinspirasi. Kita termasuk awet muda juga Iya. ya. Cuma ya mungkin dari segi muka memang saya agak ya Boros ya. lebih boros sekali lah, boros sekali lah. Iya. Nah untuk harapan
bagaimana harapan kedepannya untuk band sendiri dan untuk musisi-musisi yang ada di Wajo sendiri, teman-teman musisi? Ini kalau bahas masalah begini saya biasanya tersentuh agak Oh melo. iya. Gitu. Kita agak Boleh melo. Bang Pino dulu deh. Nah, mungkin kita termenung dulu, silakan Kak. Iya. Iya. Kalau saya sih harapannya untuk band sendiri. Kalau sekarang ini kan masa pandemi, jadi fokus cari duit dulu. Ya. Habis itu kalau mungkin pandeminya udah hilang, mungkin udah bisa berkarya lagi. Belum bisa berkarya lagi. Kalau buat teman-teman yang lain ya terus aja berkarya, Ya, cari duit juga. jadi juga harus realistis. Harus. Harus realistis. Jadi kita boleh idealis tapi harus realistis juga. Betul. Kita butuh makan juga. Betul kan? Apalagi kakak-kakak yang sudah berkeluarga kan, jadi wajib. Itu wajib. Oke, jadi kalau Kak, Kalau saya berbicara masalah harapan ini saya kategorikan untuk keseluruhan saya. Untuk musik secara kan kita di daerah. Jadi terkadang support dari pemerintah setempat atau mungkin orang-orang di sekitar lingkungan kita itu terkadang memandang musik ini apa sih? Ya artinya ada atau tidaknya itu mungkin pandangan mereka bagi mereka itu kurang berpengaruh. Padahal sebenarnya buat kami harapan saya sebenarnya untuk musik kita pengen ada di masyarakat lah. ya, Kita pengen ada tempat di masyarakat bahwa ini bukan cuma sekadar hobi. Ya, Nah, betul. bermusik ini, musisi ini, seniman ini bisa jadi profesi lah, pekerjaan yang tentunya bisa menjanjikan. Ya. Nah, itu harapan saya untuk mewujudkan itu tentunya itu tadi kami berharap ada support lah dari orang-orang yang tentunya punya andil tentunya di daerah Kabupaten Wajo. Seperti itu. luar biasa. Tepuk tangan dulu. Santai. Tapi ini mau curhat sedikit dulu. Wah ya, oke, Silakan Kak. Mengenai tadi ya yang pemerintah. Iya. Pernah dulu Sasuke itu ada event ini kan, band rokok se-Indonesia Timur. Ya. Waktu itu di Wajo nggak ada. Nah, kebetulan kami masuk di kabupaten sebelah. Sebelah. Dan bagusnya kita lolos diakomodasi kabupaten sebelah. Sebelah. Oh, itu. Masuk 10 besar. Ya udah bawain nama kabupaten sebelah. Oh. Iya, ada beberapa kasus yang seperti itu. Ada Itu tahun berapa itu, Kak? 2008 kalau nggak salah. Ini nggak tahu eventnya yang nggak sampai ke telinga pemerintah atau bagaimana. Nggak tahu. Atau Tapi Kak, mungkin dari telinga Kakak pemerintah sendiri yang tidak udah ada sampai. inisiatif nggak bawain proposal mungkin ke pemerintah, penyampaian atau gimana? Kok bisa nggak tersentuh sih sama Pemda Wajo? Kemarin ada kasus kalau tidak salah ini kamar kecil kayaknya kemarin pernah juga ada seperti itu, tapi sudah koordinasi ke pihak pemerintah tapi tidak ada respon. Oh iya. Ya, adalah beberapa event atau teman-teman musisi di Kabupaten Wajo yang langkahnya terhenti karena itu, karena beberapa inilah. Tapi Kak, kalau di Wajo ada nggak sih komunitas untuk para pemusik gitu atau apa? Ada. Apa-apa aja itu? Yang sekarang kan yang terbentuk sekarang yang sudah resmi itu KMW Komunitas Musisi Komunitas Wajo. Musisi Wajo. Iya, itu sudah diresmikan. Kalau respon mereka untuk para musisi di Wajo gimana? Mereka sering inisiatif bantuin nggak sih dalam hal pendanaan? Iya sih, iya. Tapi sekarang kan artinya kembali lagi keadaan lagi pandemi. Jadi jarang ngumpul. Jarang ngumpul. Paling kontek-kontekan via inilah sosmed. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang bisa kita lakukan untuk di masa pandemi ini, tentunya kita sama-sama. Ya, Kita saling sama-sama. dukung satu Iya, sama lain. betul. Betul. Keren. Jadi apa lagi nih? Gimana? Kalau saya sih masih tertarik sih itu tadi yang kurangnya perhatian pemerintah. Iya. Mungkin nih Kak, selagi ada wadah, mungkin Kak sampaikan langsung deh ke Ya, pemerintah siapa Wajo. tahu. Saya Siapa tahu bisa. ini Unek-unek harapan. kalau pengalaman pribadi saya kan bukan cuma di modern, saya juga kebetulan aktif di tradisi, Tradisional. tradisional. Nah, kebetulan saya juga ada pengalaman pernah juga sama satu kali kita
rencana ingin mewakili Kabupaten Wajo. kabupaten ini, Kabupaten Wajo, tapi karena kurangnya support dari pemerintah, kita ke kabupaten sebelah. Dan alhamdulillah saat itu kita juara 1 atas nama kabupaten sebelah. Tapi kalau misalnya kayak gitu KTP atau ininya Dulu kan artinya belum terlalu ini iya. untuk hal begitu. Ngomong-ngomong masalah ini, bisa nggak Kak nyanyiin salah satu karyanya? Nah, saya sepakat Dikit aja. itu. Saya sih tergantung budget Mas ya. Iya betul. Kalau cocok aja. Ini pandemi bro. Realistis, betul. Cuan segalanya. Ya, refnya aja. Nah, aja, refnya Kak. aja. Dikit aja. Ntar kita main full band ntar. Langsung full band nggak full session. Silakan. Ya, referensi dulu. Dikit aja. Yang vokalis kan situ. Liriknya. Jadi ada untuk MCDR ya. Iya. Di bagian referensi saja. Masihkah ada cinta dia di hatimu untukku? Wah, teman dulu. Aduh, jadi nggak sabar dengerin full mainnya. Jadi gak sabar pengumpulan. Jadi nggak sabar. Ya udah teman-teman, mungkin cukup ya untuk hari ini. Kita mau terima kasih banyak buat teman-teman dari Sasi Gitu. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Dan buat teman-teman yang punya karya juga, siapa tahu mau maksudnya mempromosikan juga karyanya, memperkenalkan karyanya ke teman-teman. Mari kita bareng-bareng saling support satu sama lain. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Ya udah teman-teman, terima kasih, dan saya Alifian Kusuma dan Saya Andi Fatimah. thank you. Dadah, thank you. Sasi Gitu, masihkah ada cinta dan rindu? Senyumanmu yang selalu ku ingat, kenanganmu yang tak bisa ku lupakan. Mengapa semua ini terjadi? Kau pergi jauh dariku. Ku mohon kembali padaku, dan jangan kau jauh dariku. Mengulang kisah cinta kita lagi, mengisi hari-hariku. Masihkah ada cinta dia di hatimu untukku? Memilikimu. Masihkah ada rindu dia yang selalu mengingatkanmu pada diriku. Andai ku tahu kau akan pergi, meninggalkanku sendiri. Masihkah ada cinta dia di hatimu untukku? Memilikimu. Masihkah
ada cinta dia di hatimu untukku memilikimu? Masihkah ada rindu dia yang